Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sai Kompiang Widya Laksmi dengan NIM 2311031131. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan intisari dari video yang saya tonton. Video tersebut berisi tentang pemanfaatan tools AI yang kita gunakan untuk membuat karya tulis seperti proposal, artikel maupun monograf yang bisa dicari dari berbagai referensi. Kemudian, mencari sumber referensi sangat berguna untuk memperkuat tulisan yang kita buat. Kemudian, persiapan yang diperlukan dalam pembuatan karya ilmiah yakni ada tahapannya seperti mencari artikel yang relevan. Kemudian, ada pun beberapa website ataupun tools yang bisa digunakan seperti tools AI di OK Maps, Connected Papers, Perplexity AI, dan Jenny Chat. Kemudian persiapan selanjutnya yakni membuat akun di tools AI OK Maps dan di Connected Papers, lalu install dan siapkan beberapa topik yang akan kita tulis. Kemudian perlu diingat bahwa ada pun karakteristik dari karya ilmiah yakni topik yang relatif up to date, artinya topik yang sedang berkembang saat ini. Kemudian yang kedua ada objektivitas, keakuratan metode penelitian, struktur yang terorganisir yaitu seperti penulisan yang sistematis, bahasa jelas dan formal sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, pengutipan serta referensi yang diperkuat dengan adanya review. Selain itu, karakteristik proposal hibah sebuah penelitian dengan prioritas kementerian itu dapat menghasilkan sebuah manfaat yang nantinya dapat mengembangkan kekuatan inovasi serta referensi yang up to date. Sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Menulis buku monograf atau referensi. Menulis buku monograf merupakan kontribusi pengetahuan kepada kemajuan IPTEK. Nah, menulis buku monograf relatif mudah karena sealur dengan pembuatan artikel penelitian. Nah, menulis buku monograf ini akan memudahkan komunikasi antar ilmuwan atau peneliti dengan pembaca. Nah, dalam menulis buku monograf, penulisan sitasi penulis lain, kolega lain di dalam dan di luar kampus sebagai referensi. Kemudian di dalamnya perlu adanya kode etik penulis dan etika penulisan buku referensi dan monograf. Nah, di dalam buku monograf atau referensi itu sendiri terdapat beberapa hal yang harus kalian ketahui seperti sumber pembuatan buku dari hasil penelitian. Kemudian isi buku disusun sesuai alur logika atau urutan keilmuan. Terdapat peta keilmuan. Kemudian gaya penyajiannya formal, diterbitkan atau disebarluaskan dan ber-ISBN. Kemudian substansi pembahasannya hanya satu hal dalam bidang keilmuan saja. Kemudian proses pembelajarannya terbimbing. Kemudian lingkup penggunaan untuk penelitian dan pengajaran. Kemudian dapat dibuat sitasi dan ditulis dalam daftar referensi karya ilmiah. Kemudian untuk struktur bukunya, pada dasarnya tidak ada ketentuan jumlah bab dalam suatu monograf. Namun, dalam menulis buku monograf harus memenuhi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta daftar pustaka. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imadi Bagus Mertada Delmas dengan nomor induk mahasiswa 2311031109. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi presentasi yaitu peran tools AI dalam sebuah penelitian. Jadi, tools AI memiliki peran penting dalam sebuah penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengolahan data. AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi pengolahan dan analisis data besar yang memungkinkan penelitian yang lebih cepat dan efisien.
Peran yang kedua yaitu sebagai prediksi dan model. AI dapat membantu dalam pembuatan model prediktif yang kompleks, seperti prediksi penyakit, cuaca, atau perilaku pasar yang berguna dalam berbagai disiplin ilmu. Peran yang ketiga ada pengenalan pola, yaitu AI dapat digunakan untuk mengenali pola dalam data yang sulit dikenali oleh manusia seperti pola genetik dan dalam genom manusia. Lalu ada peran yang keempat yaitu pengolahan bahasa alami, yaitu AI dapat membantu dalam menganalisis teks dan bahasa seperti penafsiran besar teks literatur ilmiah atau pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Nah, ada banyak lagi peran tools AI dalam sebuah penelitian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Sonia Rikayanti dengan NIM 23110312117. Adapun kemampuan dari ChatGPT yaitu memiliki kemampuan mengerti bahasa manusia, menjawab dengan akurat dan cepat, mampu menyelesaikan tugas kompleks, bisa beradaptasi dengan berbagai topik, memberikan solusi yang relatif tepat. Keterbatasan yang dimiliki oleh ChatGPT yaitu keterbatasan pemahaman konteks, tidak memiliki emosi, tidak dapat memeriksa kebenaran informasi, rentan bias, tidak dapat memberikan pengalaman manusia, keterbatasan dalam bahasa, dan keterbatasan dalam teks, kurangnya pemahaman dunia nyata, dan terbatas pada data baru. Untuk memaksimalkan pencarian ChatGPT yaitu gunakan kata kunci yang relevan, bahasa harus jelas dan mudah dipahami, berikan informasi yang spesifik, gunakan variasi pertanyaan, dan berikan umpan balik. Perkenalkan, nama saya Yoga Rendita Eka Pratama, NIM 2311031137. Dampak teknologi pada penulisan karya ilmiah yaitu memudahkan kecepatan, kepraktisan, produktivitas, hemat biaya. 3 tool itu adalah platform pencarian literatur, adalah tool pencarian literatur yang akan memperlihatkan hubungan antar literatur, juga membantu menemukan paper yang relevan dan membantu memahami tren penelitian. Pembuatan daftar pustaka menggunakan referensi manager yang merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memanage paper yang dijadikan sebagai referensi penulisan. Coolboot salah satunya, aplikasi yang digunakan untuk membuat parafrase supaya tulisan tidak terkena plagiarisme. Namun, terdapat beberapa keterbatasan seperti bahasa penggunaannya masih berbahasa Inggris. Salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh AI, Xavier Mendeley, bekerja sama dengan AI, Xavier, yang sudah diambil olehnya, sehingga ketika menggunakannya sumber dari AI Xavier, sehingga kita harus membuat akun di AI Xavier. Ada 3 yang bisa dilakukan oleh reference manager, yaitu mengelola, membuat, dan juga membuat bibliografi.